Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang pendaki asal Jakarta ini tersesat di hutan keramat selama 7 hari. Di dalam hutan ia menghadapi masalah besar. Seekor ular piton raksasa datang ingin memangsanya. Namun seekor harimau putih datang menyelamatkannya dan menuntun jalan pulang. Yang ternyata adalah sosok Ratu Harimau Putih yang mengubah takdir hidupnya selamanya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi di kota Jakarta selalu dimulai dengan suara yang sama. Deru kendaraan yang tidak pernah benar-benar berhenti, klakson yang saling bersahutan, dan manusia-manusia yang berjalan tergesa mengejar waktu. Di sebuah gedung perkantoran tinggi, seorang pemuda bernama Penji duduk di balik meja kerjanya. Usianya 29 tahun. Wajahnya tenang, dengan mata yang terlihat sedikit lelah akibat rutinitas yang sama setiap hari. Tumpukan dokumen tersusun rapi di mejanya. Ia bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan yang cukup besar. Pekerjaan itu tidak buruk, bahkan banyak orang menganggapnya pekerjaan yang stabil. Namun bagi Penji, ada sesuatu yang selalu terasa kosong. Ia membuka ponselnya diam-diam ketika tidak ada yang memperhatikan. Di layar ponselnya muncul foto-foto lama. Gunung, kabut, hutan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Masih lihat foto gunung lagi, Ji? Suara seseorang tiba-tiba terdengar dari samping. Penji menoleh. Seorang rekan kerja berdiri sambil membawa map. Penji tersenyum tipis. Cuma nostalgia sedikit, jawabnya. Rekan kerjanya tertawa kecil. Kamu itu ya, tiap libur pasti naik gunung. Emang gak capek? Penji menggeleng pelan. Justru di sana aku merasa hidup. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Bahkan ia sendiri sedikit terkejut mendengarnya. Rekan kerjanya hanya tertawa sambil mengangkat bahu sebelum kembali berjalan. Namun kata-kata itu terus terngiang di kepala Penji. Di sana aku merasa hidup. Ia menatap keluar jendela gedung. Langit Jakarta tanpa pucat tertutup kabut polusi. Hatinya tiba-tiba terasa sangat jauh dari tempat itu. Sore harinya, ketika jam kerja selesai, Penji berjalan keluar dari gedung dengan langkah lebih ringan dari biasanya. Hari ini adalah hari terakhir sebelum liburnya dimulai. Ia sudah menunggu momen ini selama berminggu-minggu. Begitu sampai di parkiran, Penji langsung mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Tidak lama kemudian sambungan terhubung. Halo? Suara berat terdengar dari seberang. Bima, kata Penji. Wah, ini pasti ada rencana gunung lagi, jawab Bima langsung, seolah sudah tahu. Penji tertawa kecil. Kamu kenal aku terlalu baik. Tentu saja. Jadi kemana kali ini? Penji menoleh ke langit yang mulai berwarna jingga. Ada satu gunung yang sudah lama ingin aku coba. Gunung mana? Gunung yang jalurnya masih jarang dilewati orang. Beberapa detik Bima terdiam. Kedengarannya menarik. Penji tersenyum. Berangkat 2 hari lagi. Siapa lagi yang ikut? Raka. Dari ujung telepon terdengar tawa keras. Wah, kalau Raka ikut, perjalanan pasti rame. 2 hari kemudian, sebuah mobil tua melaju melewati jalanan desa yang sempit. Pepohonan tinggi berdiri di sisi kanan dan kiri jalan. Di dalam mobil itu duduk 3 orang. Penji di kursi depan,
sementara Bima dan Raka di belakang. Raka adalah orang yang paling cerewet di antara mereka. "Serius ini jalurnya?" tanya Raka sambil melihat keluar jendela. Penji mengangguk. "Menurut peta iya." Bima tertawa kecil. "Kalau menurut peta?" Raka menyandarkan kepalanya ke kursi. "Semoga saja kita gak nyasar." Penji menoleh sedikit. "Pendaki kok takut nyasar?" Raka langsung menjawab cepat. "Pendaki juga manusia, bos." Mobil akhirnya berhenti di sebuah area kecil yang dijadikan pos pendakian sederhana. Bangunannya hanya berupa rumah kayu kecil. Seorang pria paruh-baya duduk di depan pos itu. Ia adalah penjaga pos pendakian. Ketika mereka turun dari mobil, pria itu mengangkat wajahnya dan menatap mereka. "Pendaki?" tanyanya singkat. Penji mengangguk sopan. "Iya, Pak." Penjaga pos itu mengeluarkan buku besar. "Isi data dulu." Mereka bergantian menuliskan nama. Namun ketika penjaga pos membaca tujuan pendakian mereka, wajahnya berubah sedikit serius. "Kalian lewat jalur atas?" Penji mengangguk. "Iya." Pria itu menatap mereka beberapa detik lebih lama. "Jarang ada yang lewat sana." Raka langsung menyahut santai. "Justru itu yang bikin seru, Pak." Penjaga pos tidak ikut tertawa. Ia hanya menutup buku itu perlahan. "Kalau kalian tersesat di hutan atas." Ia berhenti sebentar. "Jangan berjalan sendirian." Raka tertawa kecil. "Tenang saja, Pak. Kami udah sering naik gunung." Namun pria itu tidak menjawab. Tatapannya justru mengarah ke arah hutan di kejauhan. Seolah ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Sebelum masuk jalur, mereka sempat melewati beberapa rumah warga desa. Seorang warga tua yang sedang duduk di depan rumah bambu memperhatikan mereka. Matanya tajam namun juga terlihat bijaksana. Ketika Penji lewat, orang tua itu berkata pelan, "Hutan di atas, bukan hutan biasa." Penji berhenti sebentar. "Maksudnya, Pak?" Orang tua itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Kalau mendengar suara yang memanggilmu, jangan selalu percaya." Raka berbisik pelan kepada Bima. "Ini mulai kayak film horor." Bima menahan tawa. Penji hanya tersenyum sopan kepada orang tua itu. "Terima kasih, Pak." Mereka akhirnya memasuki jalur pendakian. Hutan langsung menyambut mereka dengan udara yang jauh lebih sejuk. Pepohonan tinggi menjulang seperti tiang-tiang raksasa. Langkah kaki mereka menginjak tanah yang lembab. Raka menghirup udara dalam-dalam. "Ah, ini baru hidup." Bima mengangguk setuju. Penji berjalan paling depan sambil sesekali melihat peta. Suasana hutan terasa sangat tenang. Terlalu tenang. Tidak banyak suara burung. Tidak banyak suara serangga. Beberapa jam berlalu. Matahari mulai condong ke barat. Penji tiba-tiba berhenti berjalan. Bima hampir menabraknya dari belakang. "Kenapa berhenti?" Penji menoleh ke belakang. "Entahlah." "Kenapa?" Penji melihat ke sekeliling hutan. "Aku merasa..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Raka mendekat. "Merasa apa?" Penji menggeleng pelan. "Mungkin cuma perasaan." Namun jauh di dalam hutan, di balik pepohonan yang gelap,
Sepasang mata putih perlahan terbuka. Mata itu mengamati langkah Penji dengan sangat tenang. Seekor harimau putih besar berdiri diam di sana. Ia tidak bergerak. Ia hanya menatap, seolah sedang menunggu sesuatu. Dan tanpa disadari oleh Penji maupun kedua temannya, langkah mereka telah memasuki wilayah yang dijaga oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari hutan itu sendiri. Cerita Penji di hutan keramat baru saja dimulai. Kabut tipis mulai turun di sela-sela pepohonan hutan ketika matahari perlahan bergerak menuju senja. Jalur pendakian yang tadi terasa cukup jelas kini berubah menjadi lorong alam yang semakin sunyi. Langkah kaki Penji, Bima, dan Raka terus menembus rimbunnya hutan. Tanah yang mereka pijak lembab, tertutup dedaunan yang telah lama gugur. Raka berjalan paling belakang sambil sesekali mengusap keringat di dahinya. "Ini jalur makin sepi ya," gumamnya. Bima yang berjalan di tengah menjawab santai. Namanya juga jalur jarang dilewati. Penji di depan terus memperhatikan jalur. Ia beberapa kali menoleh ke arah pepohonan di sekitar mereka. Ada sesuatu yang sulit ia jelaskan. Hutan ini terasa berbeda. Bukan karena bentuknya. Bukan karena jalurnya. Namun karena suasananya. Hutan ini terlalu sunyi. Raka tiba-tiba menghentikan langkah. Kalian dengar gak?" Penji menoleh. "Dengar apa?" Raka mengernyitkan dahi. Barusan kayak ada suara langkah di belakang. Bima langsung menoleh ke arah jalur yang baru saja mereka lewati. Namun tidak ada siapapun. Hanya pepohonan tinggi dan kabut tipis yang perlahan semakin tebal. Bima mengangkat bahu. Mungkin cuma binatang. Raka mengangguk, meski masih terlihat ragu. Mereka kembali berjalan. Beberapa waktu kemudian, jalur mulai bercabang kecil. Penji berhenti sebentar sambil melihat peta di tangannya. Bima mendekat. "Kenapa?" Penji menunjuk jalur kecil di sisi kanan. "Seharusnya kita lewat sini." Raka mengintip dari belakang. "Yakin?" Penji mengangguk. Menurut peta iya. Mereka akhirnya memilih jalur itu. Namun semakin jauh mereka berjalan, kabut mulai turun lebih tebal. Pepohonan tampak seperti bayangan besar yang berdiri diam. Angin bertiup pelan membuat daun-daun bergesekan. Suara itu terdengar seperti bisikan samar. Raka menggosok lengannya. "Dingin juga ya?" Penji mengangguk kecil. Namun ia tidak menjawab. Pikirannya sedang sibuk. Ia baru saja melihat sesuatu yang aneh di kompasnya. Jarum kompas itu bergerak tidak stabil. Ia menggoyangkan kompas itu sedikit. Jarumnya tetap berputar pelan. Bima memperhatikan. "Ada masalah?" Penji menghela napas. "Kompasnya aneh." Raka mendekat. "Maksudnya?" "Jarumnya gak stabil." Bima mencoba melihat. Namun sebelum mereka sempat membahasnya lebih jauh, Penji berkata, "Kita istirahat sebentar." Mereka berhenti di sebuah area datar kecil di antara pepohonan. Tas diturunkan. Air minum dikeluarkan. Raka duduk di atas batu sambil meregangkan kakinya. Akhirnya, Bima tertawa kecil. Baru jalan beberapa jam sudah capek. Raka langsung menjawab, "Kalau kamu kuat, kamu jalan aja duluan." Penji ikut tersenyum mendengar mereka. Namun tidak lama kemudian ia berkata,
Aku cari air sebentar. Bima mengangguk. Jangan jauh-jauh. Penji membawa botol kosong dan berjalan menyusuri arah suara air yang samar terdengar di kejauhan. Langkahnya pelan. Ia menyingkirkan beberapa ranting yang menghalangi jalan. Tidak lama kemudian ia menemukan sebuah aliran air kecil. Ia berlutut dan mengisi botolnya. Air itu sangat jernih. Penji meminum sedikit. Rasanya sangat segar. Setelah selesai, ia berdiri dan mulai berjalan kembali ke tempat teman-temannya menunggu. Namun setelah beberapa menit berjalan, Penji berhenti. Ia mengerutkan kening. Tempat itu tidak terlihat familiar. Ia berjalan beberapa langkah lagi. Masih tidak ada tanda-tanda Bima atau Raka. Penji mencoba mengingat jalur yang ia lewati tadi. Namun kabut semakin tebal. Pepohonan terlihat sama semua. Dadanya mulai terasa tidak nyaman. Ia menarik napas panjang. Tenang. Ia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Kemudian ia berteriak. Bima. Suara itu menggema di antara pepohonan. Namun tidak ada jawaban. Penji mencoba lagi. Raka. Kali ini suaranya sedikit lebih keras. Hutan tetap diam. Hanya suara angin yang bergerak di antara daun-daun. Penji mulai berjalan lebih cepat. Ia mencoba kembali ke arah yang ia kira benar. Namun semakin ia berjalan, hutan justru terasa semakin asing. Kabut mulai turun lebih tebal lagi. Langit yang tadinya masih terang kini perlahan berubah gelap. Penji kembali berteriak. Bima. Raka. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada suara manusia. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada tanda bahwa ia pernah bersama siapapun di tempat itu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Aku salah jalan? Ia menoleh ke belakang. Namun jalur yang tadi ia lalui kini sudah tertutup kabut. Penji mencoba berjalan ke arah lain. Beberapa menit. Lalu puluhan menit. Namun hasilnya sama. Hutan tetap terlihat sama. Seolah ia berjalan berputar di tempat yang sama. Ketika matahari benar-benar tenggelam di balik pepohonan, Penji akhirnya berhenti berjalan. Napasnya berat. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ia akhirnya mengakui sesuatu yang sejak tadi ia coba tolak. Aku tersesat. Kata itu keluar sangat pelan dari mulutnya. Ia berdiri diam di tengah hutan yang semakin gelap. Tidak ada teman. Tidak ada jalur yang jelas. Tidak ada tanda kehidupan manusia. Hanya hutan. Hutan yang terasa semakin sunyi. Dan di kejauhan, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Raungan panjang yang dalam. Raungan yang membuat bulu kuduk Penji berdiri. Itu bukan suara angin. Bukan suara burung. Itu adalah raungan seekor harimau. Penji menoleh ke arah suara itu dengan wajah tegang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin cuma harimau biasa. Namun jauh di dalam hutan, di balik pepohonan yang tertutup kabut, seekor harimau putih besar berdiri diam. Matanya bersinar samar dalam gelap. Ia memperhatikan Penji dari kejauhan. Namun anehnya, harimau itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya mengamati, seolah sedang menilai sesuatu. Sementara itu, Penji tidak mengetahui apapun tentang makhluk yang sedang mengawasinya. Ia hanya tahu satu hal.
Malam pertama di hutan itu akan segera dimulai. Dan ia benar-benar sendirian. Malam turun perlahan di dalam hutan. Tidak seperti malam di kota yang dipenuhi cahaya lampu, malam di hutan datang seperti tirai hitam yang menutup dunia secara perlahan. Cahaya terakhir dari langit senja tenggelam di balik pepohonan tinggi, menyisakan bayangan panjang yang semakin pekat. Penji berdiri diam beberapa saat di tengah jalur hutan yang samar. Dadanya masih naik turun dengan cepat. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Tenang, tenang, jangan panik. Suara itu ia ucapkan kepada dirinya sendiri. Namun rasa gelisah tetap menyelinap dalam dadanya. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Kabut tipis mulai turun dari sela-sela pepohonan. Hutan itu kini terasa seperti tempat yang berbeda dari siang tadi. Lebih sunyi. Lebih dingin. Lebih hidup dengan cara yang aneh. Penji akhirnya menghela napas panjang. Aku harus bertahan sampai pagi. Ia membuka tas carrier yang masih ada di punggungnya. Untungnya ia masih membawa perlengkapan dasar pendakian. Ia mengeluarkan senter kecil, pisau lipat, dan beberapa makanan ringan yang tersisa. Namun jumlahnya tidak banyak. Harus hemat, gumamnya. Ia berjalan mencari tempat yang agak datar. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan area kecil di bawah pohon besar yang akarnya mencuat dari tanah. Penji menjatuhkan tasnya di sana. Ia mulai mengumpulkan ranting-ranting kering di sekitar tempat itu. Tangannya bergerak cepat, meskipun tubuhnya mulai terasa lelah. Beberapa menit kemudian, ia berhasil menyalakan api kecil. Cahaya api itu menari-nari di antara batang pohon, menciptakan bayangan yang bergerak di tanah dan dedaunan. Penji duduk di dekat api. Tangannya menghangatkan diri. Udara malam di hutan ternyata jauh lebih dingin dari yang ia bayangkan. Ia menatap api itu beberapa lama. Pikirannya melayang ke teman-temannya. Bima, Raka. Ia berharap mereka juga sedang mencarinya. Atau mungkin mereka sudah turun gunung untuk meminta bantuan. Penji menggeleng pelan. Besok aku harus cari jalur turun. Ia mencoba berpikir logis. Namun jauh di dalam hatinya, ada ketakutan yang perlahan tumbuh. Hutan ini terasa aneh. Ia sudah beberapa kali mendaki gunung. Namun suasana seperti ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, kerak. Suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Penji langsung menoleh cepat. Matanya menyapu kegelapan di balik pepohonan. Namun ia tidak melihat apa-apa. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma rusa. Ia pernah membaca bahwa banyak hewan malam berkeliaran di hutan. Namun beberapa menit kemudian, kerak. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Penji meraih pisau lipatnya tanpa sadar. Tangannya sedikit gemetar. Ia menyorotkan senter ke arah suara itu. Cahaya putih dari senter menembus kabut tipis. Namun tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan. Hanya semak-semak. Namun anehnya, Penji merasa seolah ada yang sedang mengawasinya. Perasaan itu sangat kuat. Seolah ada mata yang menatapnya dari balik kegelapan. Ia menelan ludah. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang bergerak di antara daun-daun. Penji akhirnya menurunkan senternya. Ia kembali duduk di dekat api. Namun kini ia tidak bisa benar-benar tenang. Ia terus memperhatikan sekeliling. Beberapa jam berlalu.
Api mulai mengecil. Langit malam di atas hutan kini dipenuhi bintang yang terlihat samar di antara celah daun. Penji mencoba memakan sedikit makanan. Namun ia tidak terlalu lapar. Perutnya lebih dipenuhi rasa cemas. Ia bersandar pada akar pohon besar. Matanya mulai terasa berat. Tubuhnya sangat lelah setelah berjalan seharian. Namun setiap kali ia hampir tertidur, selalu ada suara kecil di hutan yang membuatnya terbangun kembali. Kadang suara daun bergerak. Kadang suara langkah pelan. Kadang suara napas yang sangat samar. Hingga akhirnya, ia benar-benar tertidur. Beberapa saat setelah Penji terlelap, kabut di hutan bergerak perlahan. Dari balik pepohonan besar, sebuah bayangan putih muncul. Langkahnya sangat tenang, sangat anggun. Seekor harimau putih besar berjalan perlahan mendekati tempat Penji tidur. Tubuhnya sangat besar. Bulunya putih bersih seperti cahaya bulan. Matanya bersinar lembut dalam gelap. Ia berhenti beberapa meter dari Penji. Harimau itu menatap manusia yang tertidur di dekat api kecil itu. Tatapannya tidak seperti hewan buas yang lapar. Tatapannya justru penuh perhatian. Seolah ia sedang mempelajari sesuatu. Penji bergeser sedikit dalam tidurnya. Api kecil masih menyala redup di dekatnya. Harimau putih itu berjalan mengelilingi tempat itu perlahan. Langkahnya begitu ringan hingga hampir tidak menimbulkan suara. Ia berhenti di depan Penji. Beberapa saat ia hanya menatap wajah pemuda itu. Angin malam berhembus pelan melewati bulu putihnya. Matanya yang tajam memandang Penji dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan seperti pemangsa, namun lebih seperti penjaga. Setelah beberapa saat, harimau putih itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah hutan yang lebih dalam. Telinganya bergerak sedikit, seolah ia mendengar sesuatu yang sangat jauh. Tatapannya berubah menjadi lebih tajam. Beberapa detik kemudian, ia menoleh kembali ke arah Penji. Harimau itu mengeluarkan suara napas pelan. Lalu tanpa suara, ia berbalik dan berjalan kembali masuk ke dalam kegelapan hutan. Tubuh putihnya perlahan menghilang di antara kabut. Sementara itu, Penji masih tertidur tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu bahwa malam itu, ada sesuatu yang datang mendekatinya. Sesuatu yang tidak berniat membunuhnya. Sesuatu yang justru sedang menjaganya. Namun jauh di dalam hutan keramat itu, banyak makhluk lain yang juga hidup. Dan tidak semuanya memiliki niat sebaik sang harimau putih. Malam pertama Penji di hutan itu baru saja dimulai. Cahaya pagi perlahan menembus celah-celah daun di atas hutan. Kabut tipis yang sejak malam menyelimuti pepohonan mulai bergerak perlahan seperti tirai yang dibuka oleh alam. Di bawah sebuah pohon besar, Penji membuka matanya dengan perlahan. Tubuhnya terasa pegal. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya menyadari kembali di mana dirinya berada. Hutan. Hutan yang asing. Hutan yang membuatnya tersesat. Penji duduk perlahan. Api kecil yang ia nyalakan semalam kini hanya menyisakan abu dan arang yang dingin. Ia mengusap wajahnya. Masih hidup, gumamnya pelan. Meskipun terdengar sederhana, kalimat itu terasa sangat berarti. Ia berdiri dan melihat sekeliling. Hutan di pagi hari terlihat jauh lebih ramah dibanding malam tadi. Burung mulai berkicau. Angin pagi berhembus lembut. Namun rasa tenang itu tidak bertahan lama. Perut Penji mulai terasa kosong.
Ia membuka tasnya dan memeriksa sisa makanan. Hanya ada beberapa biskuit dan satu botol air yang tersisa. Penji menarik napas panjang. Harus hemat. Ia memakan satu biskuit kecil dan meminum sedikit air. Setelah itu ia berdiri dan mulai mempersiapkan diri untuk berjalan. Tujuannya sederhana. Mencari jalan keluar dari hutan. Namun ia tidak tahu ke arah mana harus pergi. Ia mencoba melihat posisi matahari yang mulai naik di langit. Kalau aku terus ke arah barat, mungkin bisa turun ke desa, pikirnya. Itu hanya perkiraan. Namun lebih baik daripada diam di tempat. Penji mulai berjalan. Langkahnya perlahan namun pasti. Setiap beberapa meter ia memperhatikan tanda-tanda alam. Namun jalur di hutan itu terasa semakin membingungkan. Pepohonan terlihat hampir sama semua. Semak-semak menutup banyak jalur kecil. Beberapa jam berjalan membuat tubuhnya mulai terasa berat. Ia berhenti sebentar untuk mengatur napas. Keringat mulai mengalir di dahinya. Aku harus tetap bergerak, gumamnya. Namun di dalam hatinya, rasa khawatir semakin besar. Hari kedua di hutan terasa sangat panjang. Penji berjalan tanpa benar-benar mengetahui arah yang pasti. Kadang ia merasa menemukan jalur. Namun beberapa saat kemudian jalur itu menghilang di antara semak-semak. Matahari mulai bergerak tinggi di langit. Udara menjadi lebih panas. Penji akhirnya menemukan sebuah aliran air kecil. Ia berlutut dan langsung meminum air itu dengan rakus. Air itu terasa sangat dingin dan menyegarkan. Setelah minum, ia duduk di tepi batu besar. Tubuhnya terasa sangat lelah. Kakinya mulai terasa sakit karena berjalan terlalu lama. Ia membuka sepatu sebentar untuk melihat kakinya. Beberapa bagian kulit sudah lecet. Penji menghela napas panjang. Baru hari kedua, ia mencoba tertawa kecil, meskipun suaranya terdengar pahit. Namun di tengah kelelahan itu, sesuatu menarik perhatiannya. Di tanah yang lembab di dekat sungai kecil itu, ada jejak kaki. Penji mendekat. Jejak itu sangat besar. Lebih besar dari telapak tangannya. Ia memperhatikan bentuknya dengan hati-hati. Jejak itu jelas milik seekor hewan. Dan bentuknya sangat mirip jejak harimau. Penji menelan ludah. Harimau? Ia melihat sekeliling. Hutan tiba-tiba terasa lebih sunyi. Jejak itu terlihat masih cukup baru. Tanah di sekitarnya belum benar-benar kering. Artinya, hewan itu mungkin belum lama lewat dari tempat itu. Penji berdiri perlahan. Dadanya mulai terasa tegang. Ia pernah mendengar bahwa di beberapa hutan memang masih ada harimau liar. Namun melihat jejaknya secara langsung adalah pengalaman yang sangat berbeda. Penji mencoba menenangkan dirinya. Selama aku tidak mengganggunya, harusnya aman. Namun ia tetap memutuskan untuk berjalan menjauh dari arah jejak itu. Langkahnya kini jauh lebih hati-hati. Ia terus berjalan melewati hutan yang semakin lebat. Beberapa kali ia terjatuh karena akar pohon yang tersembunyi di tanah. Lututnya mulai kotor oleh tanah. Namun ia terus memaksa dirinya untuk bangkit. Jangan berhenti. Ia terus mengulang kalimat itu dalam pikirannya. Menjelang sore, tubuh Penji benar-benar mulai kehabisan tenaga. Langkahnya semakin lambat. Perutnya kembali terasa kosong. Ia duduk di sebuah batang pohon tumbang. Wajahnya terlihat sangat lelah. Penji menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga.
Perasaan putus asa mulai muncul. Apa aku benar-benar akan mati di hutan ini? Pertanyaan itu muncul tanpa ia sadari. Ia menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak ia tersesat, air mata mulai muncul di sudut matanya. Ia merindukan rumah. Ia merindukan kehidupan normalnya. Bahkan suara bising kota Jakarta yang dulu terasa melelahkan kini terasa sangat ia rindukan. Panji mengusap wajahnya dengan cepat. Jangan menyerah. Namun suaranya terdengar lemah. Angin sore berhembus pelan melewati pepohonan. Daun-daun bergesekan menciptakan suara yang lembut. Panji perlahan berdiri kembali. Ia memutuskan untuk mencari tempat bermalam lagi sebelum benar-benar gelap. Namun ketika ia hendak melangkah, tiba-tiba ia merasa seperti sedang diawasi. Perasaan itu datang lagi. Sama seperti malam sebelumnya. Panji menoleh perlahan ke arah hutan di belakangnya. Dan untuk beberapa detik, ia melihat sesuatu. Di antara pepohonan jauh di sana, ada sebuah bayangan besar. Putih. Berdiri diam. Panji membeku. Matanya mencoba fokus melihat lebih jelas. Namun kabut tipis mulai bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu perlahan tertutup kabut. Beberapa detik kemudian, bayangan itu hilang. Seolah tidak pernah ada. Panji berdiri diam cukup lama. Jantungnya berdetak keras. Apa itu tadi? Ia tidak tahu apakah itu benar-benar hewan, atau hanya bayangan yang diciptakan oleh pikirannya yang lelah. Namun jauh di dalam hutan, seekor harimau putih besar masih berdiri di balik pepohonan. Matanya tetap tertuju pada Panji. Ia mengamati manusia itu dengan tenang. Seolah sedang menilai kekuatan hati pemuda yang tersesat di wilayahnya. Dan di dalam hutan keramat itu, ujian untuk Panji masih jauh dari selesai. Senja kembali turun di hutan yang lebat itu. Langit yang sebelumnya berwarna jingga perlahan berubah menjadi ungu gelap, lalu perlahan tenggelam dalam hitam malam. Suasana hutan berubah drastis, seperti dunia yang berbeda dari siang hari. Angin malam mulai berhembus pelan. Daun-daun bergesekan menciptakan suara lembut yang terdengar seperti bisikan samar. Di bawah sebatang pohon tua yang besar, Panji duduk dengan tubuh bersandar pada batang pohon itu. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah dibanding hari sebelumnya. Hari itu adalah hari yang sangat berat. Ia telah berjalan berjam-jam, namun tidak menemukan jalur yang jelas. Kakinya terasa sakit. Beberapa luka kecil di telapak kakinya mulai terasa perih. Panji mengeluarkan sisa makanannya dari dalam tas. Hanya ada 2 biskuit yang tersisa. Ia menatap biskuit itu beberapa detik sebelum akhirnya memakannya perlahan. Ia mencoba mengunyah dengan pelan agar perutnya tidak terasa terlalu kosong. Setelah itu ia meminum sedikit air. Botolnya kini hampir kosong. Panji menatap langit yang mulai tertutup gelap. Aku harus bertahan. Namun kali ini suaranya tidak sekuat kemarin. Tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Pikirannya juga mulai terasa berat. Ia mengumpulkan beberapa ranting kering lagi dan menyalakan api kecil. Cahaya api kembali menari di antara bayangan pepohonan. Namun malam itu terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih sunyi. Panji memeluk lututnya sambil menatap api. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai bayangan. Tentang rumahnya. Tentang keluarganya. Tentang kehidupan normal yang ia jalani setiap hari. Ia bahkan mulai merindukan meja kerjanya di kantor.
Hal-hal yang dulu terasa membosankan kini terasa sangat berharga. Penji menghela napas panjang. Aku harus keluar dari sini. Namun tubuhnya terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. Kelopak matanya mulai terasa berat. Api kecil di depannya perlahan berubah menjadi cahaya samar. Suara hutan semakin jauh terdengar. Dan tanpa ia sadari, Penji akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, Penji mulai melihat sesuatu. Awalnya hanya kabut putih yang tebal. Kabut itu bergerak perlahan di sekelilingnya. Ia berdiri di tengah kabut itu. "Aku, di mana?" Suaranya terdengar bergema aneh. Tidak ada pepohonan. Tidak ada tanah. Hanya kabut yang luas tanpa batas. Tiba-tiba, di kejauhan muncul sebuah bayangan. Bayangan itu perlahan mendekat. Langkahnya sangat tenang. Kabut di sekitarnya seolah bergerak memberi jalan. Penji mencoba melihat lebih jelas. Dan ketika sosok itu akhirnya mendekat, ia melihat seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang yang bergerak lembut tertiup angin. Rambutnya hitam panjang. Wajahnya sangat tenang. Namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan dari tatapannya. Tatapan yang dalam. Tatapan yang seolah mengetahui banyak hal. Penji berdiri kaku. "Siapa kamu?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Penji beberapa saat. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat lembut, "Kau berjalan terlalu jauh." Penji mengernyitkan dahi. "Maksudmu?" Wanita itu melangkah satu langkah lebih dekat. "Kau berada di wilayah yang dijaga." Suasana di sekitar mereka terasa semakin sunyi. Penji mencoba memahami kata-katanya. "Wilayah siapa?" Namun wanita itu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru berkata pelan, "Besok, bahaya besar akan datang." Jantung Penji berdegup lebih cepat. "Bahaya apa?" Wanita itu menatapnya dengan mata yang sangat dalam. "Kau harus kuat." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang di sekitar mereka. Kabut mulai bergerak liar. Penji mencoba mendekat. "Tunggu. Jelaskan dulu." Namun wanita itu mulai menjauh. Tubuhnya perlahan tertutup kabut. Penji berusaha mengejarnya. "Jangan pergi." Namun langkahnya terasa berat. Kabut semakin tebal. Dan sebelum sosok wanita itu benar-benar menghilang, Penji melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di belakang wanita itu, tiba-tiba muncul bayangan besar. Bayangan seekor harimau putih yang berdiri dengan anggun. Mata harimau itu bersinar terang di dalam kabut. Wanita itu menoleh sekali lagi ke arah Penji. Tatapannya kali ini terlihat lebih serius. "Ingat, besok." Suara wanita itu perlahan memudar. "Kau akan diuji." Tiba-tiba kabut di sekeliling Penji berputar dengan sangat cepat. Suara angin bergemuruh. Segalanya berubah menjadi gelap. Penji terbangun dengan napas terengah-engah. "Kahaha." Tubuhnya langsung tegak. Keringat dingin membasahi dahinya. Api kecil di depannya sudah hampir padam. Hutan di sekitarnya masih gelap. Beberapa detik Penji hanya duduk diam sambil mencoba mengatur napasnya. Mimpi? Ia menatap sekeliling. Hutan masih sama. Tidak ada wanita misterius. Tidak ada kabut aneh seperti di dalam mimpinya.
Namun jantungnya masih berdetak keras. Mimpi itu terasa sangat nyata. Terlalu nyata untuk sekadar bunga tidur. Penji mengusap wajahnya. Bahaya besar. Ia mengingat kata-kata wanita itu. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam hatinya. Angin malam berhembus pelan melewati pepohonan. Api kecil akhirnya padam sepenuhnya. Penji kembali bersandar pada pohon. Namun kali ini ia sulit untuk tertidur lagi. Pikirannya terus memikirkan mimpi itu. Sementara jauh di dalam hutan, di sebuah batu besar yang tertutup lumut, seekor harimau putih besar berdiri diam. Matanya menatap ke arah tempat Penji berada. Angin malam menggerakkan bulu putihnya yang panjang. Tatapannya terlihat tenang, namun juga penuh kewaspadaan. Seolah ia mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang sedang bergerak perlahan di dalam hutan itu. Sesuatu yang lapar. Sesuatu yang sangat besar. Dan ketika fajar hari berikutnya tiba, bahaya yang diperingatkan dalam mimpi Penji akan benar-benar datang. Fajar hari itu datang dengan sangat pelan. Cahaya matahari yang pertama menembus sela-sela daun membuat hutan terlihat tenang, seolah tempat itu tidak pernah menyimpan bahaya apapun. Namun bagi Penji, pagi itu terasa jauh lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Ia terbangun dengan tubuh yang sangat lelah. Tulang-tulangnya terasa kaku setelah tidur di tanah keras selama 2 malam berturut-turut. Perutnya kosong. Botol airnya hampir habis. Dan pikirannya masih dipenuhi mimpi aneh yang ia alami semalam. Wanita berpakaian putih. Kata-katanya yang misterius. Besok, bahaya besar akan datang. Penji mengusap wajahnya pelan. Mungkin cuma mimpi. Namun entah mengapa, hatinya tidak benar-benar percaya pada kata-kata itu. Ia berdiri perlahan. Kakinya terasa sakit ketika menyentuh tanah. Luka-luka kecil di telapak kakinya mulai terasa lebih perih. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak boleh berhenti. Jika ia berhenti terlalu lama, tubuhnya bisa semakin lemah. Penji membuka tasnya. Tidak ada makanan tersisa. Ia hanya meminum sedikit air terakhir yang ada di botolnya. Setelah itu ia menghela napas panjang dan mulai berjalan kembali. Hari ketiga di hutan terasa jauh lebih sunyi. Burung-burung yang biasanya berkicau di pagi hari kini hampir tidak terdengar. Angin juga terasa lebih pelan. Seolah hutan sedang menahan napasnya. Penji berjalan dengan langkah yang lebih hati-hati. Ia terus mencoba mencari jalur yang menurun. Karena biasanya desa atau perkampungan berada di bagian bawah gunung. Namun jalur di hutan itu semakin sulit dipahami. Semak-semak semakin rapat. Akar-akar pohon besar mencuat dari tanah seperti ular yang membeku. Beberapa kali Penji harus merangkak melewati semak yang terlalu rapat. Tubuhnya mulai penuh goresan kecil. Namun ia terus berjalan. Beberapa jam kemudian, Penji tiba di sebuah area hutan yang terasa berbeda. Tempat itu lebih sunyi dari tempat lain yang ia lewati. Tanahnya lembab. Pepohonannya besar dan tua. Cahaya matahari hampir tidak bisa menembus sampai ke tanah. Penji berhenti berjalan. Ia merasa sesuatu yang aneh. Perasaan itu muncul lagi. Perasaan seperti sedang diawasi. Ia menoleh perlahan ke kiri dan kanan. Namun tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan besar yang berdiri diam. Penji menarik napas panjang dan mencoba berjalan lagi. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba tanah di depannya bergerak. Penji langsung berhenti.
Matanya membesar. Tanah itu tidak benar-benar bergerak. Yang bergerak adalah sesuatu yang berada di atas tanah. Sesuatu yang panjang. Sangat panjang. Dari balik semak-semak, perlahan muncul tubuh seekor ular piton raksasa. Tubuhnya sebesar batang pohon. Kulitnya berwarna coklat gelap dengan pola yang menakutkan. Matanya kuning dingin. Penji membeku. Dadanya terasa seperti berhenti berdetak. Ular itu perlahan mengangkat kepalanya. Lidahnya yang bercabang keluar masuk mencium udara. Beberapa detik mereka saling menatap. Penji tahu satu hal. Ia berada terlalu dekat. Terlalu dekat dengan predator itu. Penji mencoba mundur perlahan. Namun langkah kecil itu justru memicu sesuatu. Dalam sekejap, ular piton itu bergerak sangat cepat. Hraa. Tubuhnya melesat seperti cambuk raksasa. Penji mencoba menghindar. Namun gerakan ular itu terlalu cepat. Tubuh besar itu langsung melilit kaki Penji. ARGH. Penji terjatuh keras ke tanah. Belum sempat ia bangkit, lilitan kedua sudah melingkar di tubuhnya. Tekanan itu sangat kuat. Seperti dipeluk oleh batang pohon yang hidup. Penji mencoba meronta. Namun setiap kali ia bergerak, lilitan itu semakin kencang. Napasnya mulai terasa sesak. Tidak. Tangannya mencoba meraih pisau kecil di pinggangnya. Namun lilitan ular itu membuat tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Piton itu mulai menarik tubuh Penji lebih dekat. Kepalanya yang besar bergerak perlahan mendekati wajah Penji. Matanya dingin. Tidak ada emosi. Hanya naluri predator yang sedang berburu. Penji akhirnya berhasil meraih pisau kecilnya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba menusuk tubuh ular itu. Pisau itu menancap di sisik ular. Namun sisik tebal itu membuat tusukan itu tidak terlalu dalam. Ular piton itu justru semakin marah. Lilitan di tubuh Penji semakin kencang. Aarg. Penji menjerit kesakitan. Napasnya mulai sulit keluar. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Tangannya mulai kehilangan tenaga. Pisau kecil itu terjatuh dari genggamannya. Ular itu mulai membuka mulutnya perlahan. Mulut yang sangat besar. Taringnya tidak besar seperti ular berbisa, namun rahangnya mampu menelan mangsa yang sangat besar. Penji menatap makhluk itu dengan mata yang mulai kabur. Ini, akhirku. Pikirannya mulai dipenuhi bayangan. Tentang rumah. Tentang teman-temannya. Tentang hidup yang belum selesai ia jalani. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Namun tiba-tiba, sebuah raungan besar mengguncang hutan. Raawaur. Suara itu sangat keras. Sangat dalam. Seperti petir yang meledak di antara pepohonan. Ular piton itu langsung berhenti bergerak. Kepalanya menoleh ke arah suara itu. Penji yang hampir kehilangan kesadaran mencoba membuka matanya. Di antara bayangan pepohonan, ia melihat sesuatu bergerak cepat. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang putih. Dan sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, seekor harimau putih raksasa melompat keluar dari balik hutan. Matanya menyala. Tubuhnya melesat dengan kekuatan luar biasa. Dalam satu gerakan cepat, harimau itu menerjang tubuh piton raksasa itu. Pertarungan besar di tengah hutan keramat itu akhirnya dimulai.
Raungan harimau itu menggema di seluruh hutan. Suara itu begitu kuat hingga seolah membuat pepohonan bergetar. Tubuh Penji yang masih terlilit oleh ular piton raksasa hampir tidak mampu bergerak. Napasnya sudah sangat lemah. Pandangannya mulai kabur. Namun suara raungan itu memaksanya membuka mata sedikit lagi. Di hadapannya, sebuah bayangan putih melesat dengan kecepatan luar biasa. Seekor harimau putih besar melompat keluar dari balik pepohonan dengan kekuatan yang menakutkan. Tubuhnya sangat besar. Bahkan lebih besar dari harimau pada umumnya. Bulu putihnya berkilau samar terkena cahaya matahari yang menembus daun-daun. Matanya menyala tajam. Dalam satu lompatan besar, harimau itu langsung menerjang tubuh ular piton yang sedang melilit Penji. Raawaur. Cakar tajamnya menghantam tubuh ular dengan keras. Piton itu langsung bereaksi. Tubuhnya yang besar berputar cepat mencoba melindungi dirinya. Lilitan yang menjerat Penji sedikit mengendur karena gerakan itu. Penji terjatuh ke tanah dengan keras. Namun tubuhnya masih terlalu lemah untuk bangkit. Ia hanya bisa terbaring sambil menatap pertarungan yang terjadi di depannya. Harimau putih itu kembali menerjang. Giginya yang tajam menggigit bagian leher piton dengan kekuatan besar. Namun ular piton bukan lawan yang mudah. Tubuhnya yang panjang langsung bergerak cepat. Dalam sekejap, bagian tubuh piton yang lain melilit tubuh harimau itu. Dua makhluk besar itu kini saling melilit dan mencakar. Daun-daun dan ranting beterbangan ketika tubuh mereka berguling di tanah. Suara benturan tubuh mereka terdengar keras. Brak! Pohon kecil bahkan patah ketika tubuh piton menghantamnya. Penji mencoba menggerakkan tubuhnya menjauh. Namun tubuhnya terasa sangat berat. Napasnya masih sesak akibat lilitan ular tadi. Ia hanya bisa merangkak beberapa meter sebelum akhirnya jatuh lagi. Namun matanya tetap tertuju pada pertarungan itu. Ia belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Harimau putih itu kembali mengaum keras. Raawaur. Cakarnya menancap dalam ketubuh piton. Darah gelap mulai mengalir dari luka di tubuh ular itu. Namun piton itu tidak menyerah. Ia semakin mengencangkan lilitannya pada tubuh harimau. Tekanan itu sangat kuat. Tubuh harimau itu terlihat berusaha melawan lilitan itu. Namun ia tidak mundur sedikit pun. Matanya tetap menyala tajam. Seolah ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar naluri hewan. Penji mulai menyadari sesuatu. Harimau ini bukan harimau biasa. Gerakannya terlalu tenang. Tatapannya terlalu cerdas. Dan keberaniannya menghadapi piton sebesar itu terasa tidak wajar. Tiba-tiba harimau itu menggerakkan tubuhnya dengan kekuatan besar. Ia memutar tubuhnya dan menggigit lebih dalam pada leher piton. Suara tulang retak terdengar samar. Kraak. Piton itu menggeliat keras. Tubuhnya menghantam tanah berulang kali. Namun gigitan harimau itu tidak terlepas. Cakar-cakar tajamnya juga terus mencabik tubuh ular itu. Pertarungan itu berlangsung beberapa menit yang terasa sangat lama. Akhirnya, gerakan piton mulai melemah. Lilitan di tubuh harimau perlahan mengendur. Tubuh panjang ular itu mulai jatuh lemas ke tanah. Harimau putih itu tetap menggigit beberapa detik lagi. Memastikan lawannya benar-benar tidak bergerak. Setelah itu ia perlahan melepaskan gigitannya. Tubuh piton raksasa itu kini tergeletak tidak bergerak di tanah hutan. Hutan yang tadi dipenuhi suara pertarungan kini kembali sunyi. Hanya suara napas berat harimau itu yang terdengar.
Penji menatap makhluk putih itu dengan mata yang masih penuh keterkejutan. Harimau itu berdiri tegak. Tubuhnya yang besar terlihat sangat gagah di tengah hutan. Darah piton menempel di bulunya. Namun tatapannya tetap tenang. Perlahan, harimau itu menoleh ke arah Penji. Mata mereka bertemu. Jantung Penji berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu harus merasa takut atau bersyukur. Namun anehnya, ketika melihat mata harimau itu, ia tidak merasakan niat membunuh. Yang ia rasakan justru sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih dalam. Harimau putih itu berjalan perlahan mendekati Penji. Setiap langkahnya sangat tenang. Tanah berderak pelan di bawah kakinya. Penji mencoba mundur sedikit. Namun tubuhnya terlalu lemah. Ketika harimau itu sudah cukup dekat, ia berhenti. Matanya menatap Penji dalam-dalam. Beberapa detik mereka hanya saling memandang. Kemudian, harimau itu mengeluarkan suara napas pelan. Seolah memastikan bahwa manusia di depannya masih hidup. Penji mencoba berbicara. Namun suaranya hampir tidak keluar. Aku. Namun kalimatnya terhenti. Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat ringan. Kelelahan yang ia tahan selama berhari-hari akhirnya mengambil alih. Penglihatannya mulai gelap. Hal terakhir yang ia lihat sebelum kehilangan kesadaran adalah sosok harimau putih besar itu yang masih berdiri di dekatnya. Menjaganya. Lalu semuanya berubah menjadi gelap. Penji akhirnya pingsan di tengah hutan keramat itu. Namun kali ini, ia tidak lagi sendirian. Sang penjaga hutan telah menunjukkan dirinya. Udara pagi terasa sangat tenang di dalam hutan keramat itu. Kabut tipis bergerak perlahan di antara pepohonan besar, seperti tirai putih yang terbuka sedikit demi sedikit oleh cahaya matahari yang baru muncul. Di bawah sebuah pohon besar yang akarnya menjalar ke berbagai arah, Penji perlahan membuka matanya. Kepalanya masih terasa berat. Tubuhnya juga terasa sangat lemah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Rasa sakit yang kemarin hampir menghancurkan tubuhnya kini terasa jauh lebih ringan. Penji mencoba mengingat apa yang terjadi. Serangan ular piton raksasa. Pertarungan besar. Seekor harimau putih yang muncul menyelamatkannya. Lalu ia pingsan. Penji langsung duduk dengan perlahan. Matanya melihat sekeliling. Hutan itu masih sama. Namun tidak ada lagi tubuh piton raksasa yang kemarin hampir membunuhnya. Yang ada hanya tanah yang masih terlihat rusak akibat pertarungan besar itu. Penji mencoba berdiri. Kakinya masih sedikit gemetar, tetapi ia masih mampu berdiri. Lalu ia melihat sesuatu. Beberapa meter di depannya, seekor harimau putih besar sedang berdiri. Tubuhnya tegak. Bulunya yang putih tampak bersih meskipun kemarin bertarung melawan piton raksasa. Matanya yang tajam menatap ke arah Penji dengan sangat tenang. Penji langsung terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Namun anehnya, ia tidak merasakan ketakutan seperti ketika pertama kali melihat hewan buas. Ada perasaan lain yang muncul. Perasaan hormat. Perasaan seperti sedang berdiri di hadapan sesuatu yang sangat agung. Harimau putih itu berjalan perlahan mendekat. Langkahnya sangat tenang. Setiap langkahnya terasa seperti memiliki tujuan. Penji berdiri diam. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ketika harimau itu sudah cukup dekat, ia berhenti. Beberapa detik mereka saling menatap. Kemudian harimau itu mengeluarkan suara napas pelan.
Lalu sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Penji terjadi. Tubuh harimau itu perlahan diselimuti cahaya putih yang lembut. Cahaya itu bergerak seperti kabut yang bercahaya. Perlahan, bentuk tubuh besar harimau itu berubah. Tubuhnya menyusut. Bulu putihnya perlahan menghilang. Dan di tempat harimau itu berdiri, kini berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang yang bergerak lembut tertiup angin. Rambutnya hitam panjang. Wajahnya sangat tenang. Matanya yang dalam memandang Penji dengan lembut. Penji tertegun. Ia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. "Ah, siapa kamu?" Suaranya keluar dengan sangat pelan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Penji beberapa saat. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat lembut, "Aku adalah penjaga hutan ini." Penji terdiam. Pikirannya mencoba memahami kata-kata itu. "Penjaga hutan?" Wanita itu mengangguk perlahan. "Hutan ini sudah dijaga sejak sangat lama." Penji menelan ludah. "Harimau putih itu." Wanita itu tersenyum tipis. "Itu adalah wujudku." Penji kembali terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Segala sesuatu yang terjadi terasa seperti mimpi. Namun rasa sakit di tubuhnya mengingatkannya bahwa semua ini nyata. Wanita itu kemudian berjalan beberapa langkah ke samping. Ia melihat ke arah hutan yang lebih dalam. Kemudian ia kembali menatap Penji. Tidak semua manusia bisa memasuki hutan ini. Penji mendengarkan dengan serius. Banyak yang datang dengan keserakahan. Banyak yang datang dengan niat buruk. Wanita itu berhenti sebentar. "Tapi hatimu berbeda." Penji terkejut mendengar itu. "Aku?" Wanita itu mengangguk. "Kau tidak pernah merusak hutan. Kau juga tidak menyerah ketika diuji." Penji menundukkan kepalanya sedikit. Ia mengingat semua perjuangan yang ia alami selama beberapa hari terakhir. Wanita itu kemudian berkata pelan, "Sekarang, waktunya kau pulang." Penji mengangkat kepalanya. "Pulang?" Wanita itu mengangguk. Ia kembali diselimuti cahaya putih. Beberapa detik kemudian, wanita itu kembali berubah menjadi harimau putih besar. Harimau itu menoleh ke arah Penji. Kemudian ia berjalan perlahan menuju sebuah arah di dalam hutan. Setelah beberapa langkah, ia berhenti dan menoleh kembali. Seolah memberi isyarat agar Penji mengikutinya. Penji langsung mengerti. Ia mengambil tasnya yang masih tergeletak di tanah. Kemudian ia mulai mengikuti langkah harimau putih itu. Mereka berjalan cukup lama. Menembus semak-semak. Melewati akar-akar pohon besar. Namun kali ini jalurnya terasa lebih jelas. Seolah hutan itu sendiri membuka jalan bagi mereka. Setelah berjalan cukup lama, Penji mulai melihat sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Cahaya yang lebih terang muncul di depan. Pepohonan mulai jarang. Harimau putih itu berhenti di tepi hutan. Di depan mereka terbentang jalur tanah yang jelas. Itu adalah jalan keluar dari hutan. Penji menatap harimau itu dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih." Suaranya penuh emosi. Harimau putih itu hanya menatapnya. Matanya terlihat sangat bijaksana. Beberapa detik kemudian, harimau itu berbalik dan berjalan kembali ke dalam hutan. Tubuh putihnya perlahan menghilang di antara pepohonan.
Penji berdiri diam cukup lama. Ia menatap ke arah tempat harimau itu menghilang. Kemudian ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari tersesat, ia melihat jalan pulang. Angin lembut berhembus perlahan di antara pepohonan tinggi. Hutan yang sebelumnya dipenuhi suara pertarungan kini kembali menjadi sunyi. Di tanah yang masih lembab oleh air rawa, tubuh Penji terbaring tak bergerak. Napasnya masih lemah, namun perlahan mulai stabil. Tidak jauh darinya, tubuh ular piton raksasa yang telah dikalahkan tergeletak tanpa kehidupan. Di samping tubuh Penji, sosok besar yang menyelamatkannya masih berdiri dengan tenang. Harimau putih raksasa itu. Bulunya yang putih bersih bergerak pelan tertiup angin. Matanya tajam namun penuh ketenangan, memandang manusia yang hampir kehilangan nyawanya itu. Makhluk itu tidak pergi. Ia tetap berada di sana. Seolah-olah menunggu sesuatu. Penji mulai sadar. Beberapa saat kemudian jari Penji mulai bergerak. Napasnya terdengar lebih jelas. Kelopak matanya bergetar perlahan sebelum akhirnya terbuka sedikit. Pandangan Penji masih kabur. Ia melihat bayangan pepohonan yang bergoyang di atasnya. Kemudian ingatan tentang apa yang terjadi sebelumnya mulai kembali. Ular piton. Lilitan yang hampir merenggut nyawanya. Dan sosok besar yang datang dari dalam hutan. Penji mencoba mengangkat kepalanya. Namun ketika matanya akhirnya fokus, ia langsung terdiam. Di depannya berdiri harimau putih besar. Makhluk itu menatapnya dengan tenang. Penji membeku. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia tahu bahwa hewan buas seperti itu bisa mengakhiri hidupnya hanya dengan satu serangan. Namun anehnya, harimau itu tidak bergerak sedikit pun. Ketakutan yang perlahan hilang. Penji mencoba duduk perlahan. Tubuhnya masih terasa sangat sakit akibat lilitan ular tadi. Namun ia memaksakan diri untuk tetap sadar. Matanya terus menatap harimau putih itu. Makhluk itu tetap berdiri diam. Tatapannya tidak terlihat seperti tatapan pemburu. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada niat untuk menyerang. Penji menelan ludah. "Kamu yang menyelamatkanku?" Suaranya pelan dan penuh keraguan. Harimau putih itu tetap diam. Namun matanya tetap menatap Penji tanpa berkedip. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang aneh. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara yang terdengar di dalam batin. Penji tiba-tiba mendengar sebuah suara. Namun suara itu tidak datang dari luar. Suara itu terdengar di dalam pikirannya sendiri. Suara itu dalam, tenang, dan penuh wibawa. "Manusia, akhirnya kau sadar." Penji langsung terkejut. Ia melihat sekeliling. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya dan harimau putih itu. Suara itu kembali terdengar. "Jangan takut." Penji menatap harimau putih itu dengan mata terbelalak. "Apakah itu kamu?" Harimau putih itu tetap diam. Namun suara di dalam pikiran Penji kembali berbicara. "Aku adalah penjaga hutan ini." Jantung Penji berdegup semakin kencang. "Penjaga hutan?" Suara itu menjawab dengan tenang. "Aku yang manusia sebut Ratu Harimau Putih." Kebenaran yang terungkap. Penji benar-benar tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Namun ketika ia melihat mata harimau putih itu, ia merasa bahwa suara itu memang berasal dari makhluk di hadapannya. Makhluk itu bukan sekadar hewan biasa.
Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik wujudnya. Penji menundukkan kepalanya sedikit. Kamu menyelamatkanku dari ular itu. Suara dalam pikirannya menjawab. Aku telah mengawasimu sejak hari pertama kau memasuki hutan ini. Penji terdiam. Sejak hari pertama? Ya. Penji mengingat kembali semua kejadian yang ia alami. Perasaan seperti diawasi. Jejak harimau besar. Raungan yang terdengar di malam hari. Semua itu kini mulai masuk akal. Jadi, selama ini kamu. Aku menjaga agar tidak ada makhluk lain yang menyakitimu. Penji tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap harimau putih itu dengan penuh rasa takjub. Rahasia hutan keramat. Suara Ratu Harimau Putih kembali terdengar di dalam pikiran Penji. Hutan ini bukan hutan biasa, manusia. Penji mendengarkan dengan serius. Sejak ratusan tahun yang lalu, tempat ini telah dijaga oleh kami. Siapa? Kami? Tanya Penji. Makhluk penjaga alam. Penji terdiam. Banyak manusia datang ke hutan ini dengan keserakahan. Mereka menebang pohon, memburu hewan, dan merusak keseimbangan alam. Suara itu terdengar semakin dalam. Tidak semua manusia diizinkan keluar dari hutan ini. Penji merasakan bulu kuduknya meremang. Lalu, kenapa kamu menolongku? Beberapa detik berlalu sebelum suara itu menjawab. Karena aku melihat hatimu. Penji menatap harimau itu dengan bingung. Kau datang bukan untuk merusak hutan ini. Kau hanya seorang manusia yang tersesat. Dan selama hari-hari di hutan ini, kau tidak pernah menyakiti makhluk lain. Penji terdiam. Ia tidak menyangka bahwa semua tindakannya selama berada di hutan ternyata diperhatikan oleh makhluk itu. Harapan untuk pulang. Penji akhirnya bertanya dengan suara pelan. Apakah aku bisa keluar dari hutan ini? Mata harimau putih itu bersinar lembut. Suara di dalam pikirannya menjawab. Ya. Jantung Penji berdegup lebih cepat. Aku akan menunjukkan jalan keluar untukmu. Penji hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Setelah berhari-hari tersesat, akhirnya ada harapan untuk pulang. Namun sebelum itu, Ratu Harimau Putih berkata lagi. Tetapi ingatlah satu hal, manusia. Penji menatapnya dengan penuh perhatian. Jangan pernah melupakan apa yang kau lihat di hutan ini. Alam memiliki kehidupan dan penjaganya sendiri. Manusia harus belajar menghormatinya. Penji menundukkan kepalanya dengan hormat. Aku tidak akan melupakannya. Perjalanan yang akan dimulai. Harimau putih itu kemudian berbalik perlahan. Tubuh besarnya bergerak dengan anggun di antara pepohonan. Sebelum masuk lebih dalam ke hutan, ia berhenti dan menoleh kembali ke arah Penji. Suara itu kembali terdengar di dalam pikiran Penji. Ikuti aku. Penji berdiri dengan tubuh yang masih lemah. Namun kini hatinya dipenuhi harapan baru. Ia tahu bahwa makhluk yang berdiri di depannya bukan sekadar harimau biasa. Ia adalah Ratu Harimau Putih, penjaga hutan keramat. Dan kini, makhluk itu akan menuntunnya menuju jalan pulang. Namun perjalanan mereka masih belum benar-benar selesai. Karena hutan yang dalam dan misterius itu masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Setelah malam pertempuran besar di hutan keramat itu, kabut pagi turun perlahan menutupi pepohonan tinggi. Cahaya matahari mulai menembus sela-sela daun, membawa ketenangan yang sudah lama tidak dirasakan oleh hutan tersebut.
Penji berdiri di depan gua besar tempat Ratu Harimau tinggal. Tubuhnya masih lelah setelah pertempuran melawan makhluk bayangan yang mencoba menguasai kekuatan hutan. Namun wajahnya tampak tenang. Di sekelilingnya, puluhan harimau penjaga hutan duduk diam. Mereka tidak lagi terlihat ganas seperti sebelumnya. Kini mereka memandang Penji dengan penuh hormat. Ratu Harimau perlahan mendekati Penji. Mata tajamnya kini terlihat lembut. "Manusia sepertimu sangat jarang ada," ujar Ratu Harimau dengan suara yang bergema lembut di antara pepohonan. "Engkau datang bukan untuk mengambil, tetapi untuk menjaga." Penji menundukkan kepala dengan hormat. "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar," jawabnya. Ratu Harimau mengangkat kepalanya tinggi, lalu mengaum pelan. Auman itu menggema ke seluruh penjuru hutan. Tiba-tiba para harimau di sekitar mereka ikut mengaum bersamaan. Suaranya seperti sebuah upacara besar yang menandai sesuatu yang penting. "Mulai hari ini," kata Ratu Harimau, "engkau adalah sahabat hutan ini. Tidak ada makhluk yang akan mengganggumu selama engkau menjaga keseimbangan alam." Penji terdiam sejenak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya yang awalnya hanya pendakian biasa akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari kemudian, Penji akhirnya kembali keluar dari hutan keramat. Saat ia tiba di desa yang berada di kaki gunung, warga terkejut melihatnya. Mereka mengira Penji telah hilang selamanya. "Dia kembali," teriak seorang warga. Penduduk desa segera berkumpul mengelilinginya. Mereka mendengar cerita Penji tentang hutan keramat, makhluk bayangan, dan Ratu Harimau penjaga hutan. Awalnya banyak yang sulit percaya. Namun sejak hari itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Hutan yang dulu sering menimbulkan kejadian misterius kini menjadi lebih tenang. Hewan-hewan tidak lagi menyerang warga desa. Bahkan beberapa orang mengaku pernah melihat seekor harimau besar berdiri di kejauhan seperti sedang menjaga desa. Kabar tentang Penji pun menyebar dari desa ke desa. Sebagian orang menyebutnya penjaga hutan. Sebagian lagi menyebutnya sahabat harimau. Namun Penji sendiri memilih hidup sederhana. Ia tidak kembali ke pekerjaannya di kota. Ia menetap di desa kecil dekat hutan keramat itu. Di sana ia membantu warga menjaga hutan, melarang penebangan liar, dan mengajarkan bahwa alam bukan sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan dijaga. Kadang-kadang pada malam hari, ketika kabut turun dan bulan bersinar terang, Penji berjalan sendirian menuju batas hutan. Dari balik pepohonan, sepasang mata kuning sering muncul di kegelapan. Ratu Harimau. Mereka tidak berbicara. Tidak perlu. Cukup saling memandang sejenak, lalu harimau itu kembali menghilang ke dalam rimba. Sejak saat itu, penduduk sekitar percaya bahwa hutan keramat tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Karena di sana ada dua penjaga. Ratu Harimau dan seorang manusia bernama Penji. Dan legenda tentang persahabatan manusia dengan penguasa hutan itu terus diceritakan turun-temurun hingga sekarang.